Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda sekalian, hari ini kita akan masuk pada topik selanjutnya, yaitu pemberian obat parenteral intramuskular. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dan teknik pemberian obat parenteral melalui intramuskular. Kita awali dengan pengertian pemberian obat intramuskular. Yang pertama, pengertian obat parenteral. Pemberian obat parenteral adalah setiap jalur pemberian obat selain memasukkan obat ke dalam saluran pencernaan atau enteral. Jadi parenteral adalah selain enteral. Dikenal juga dengan sebutan obat injeksi. Ada 4 macam, ada IM, ada IV, IC, dan SC. Kemudian kita masuk pada definisi pemberian obat intramuskular adalah pemberian obat berupa cairan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam otot atau muskulus. Jaringan intramuskular terbentuk dari otot yang bergaris yang mempunyai banyak aliran darah atau vaskularisasi. Anatomi kulit dan otot. Karena otot harus melalui kulit, maka kita pelajari anatomi kulit. Nah, di sini kita lihat pada gambar bahwasanya lapisan kulit itu ada epidermis, kemudian dermis, kemudian subkutan. Nah, di bawahnya baru ada muscle atau musculus. Nah, ada 3 tipe otot manusia, ada otot lurik. Nah, itu yang akan kita berikan injeksi biasanya di otot lurik. Yang akan kita pelajari hari ini ada 4, yang keempat-empatnya adalah otot lurik. Kemudian ada otot jantung. Nah, yang ketiga ada otot polos. Ketiga tipe otot ini memiliki ciri yang berbeda seperti Anda lihat pada gambar. Indikasi pemberian obat injeksi intramuskular. Yang pertama, pada pasien yang memerlukan kerja atau absorpsi obat yang cepat. Yang kedua, pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Yang ketiga, pada pasien yang tidak memungkinkan untuk diberikan obat secara oral, misalnya pada pasien dengan gangguan menelan, sehingga tidak bisa obatnya ditelan melalui oral. Kemudian pada anak-anak, karena pemberian berulang, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan pada anak-anak, sehingga dilakukanlah dengan metode injeksi. Selanjutnya, tujuan pemberian obat injeksi IM ini, yang pertama agar obat diabsorpsi tubuh lebih cepat, sekitar 10-30 menit. Karena pada muskulus ini banyak pembuluh darah, sehingga vaskularisasinya tinggi, lebih cepat diabsorpsi oleh tubuh, sehingga efek yang diinginkan dari terapi pengobatan ini menjadi lebih cepat dan efektif. Yang kedua, obat langsung ke dalam otot yang memiliki banyak pembuluh darah. Umumnya dilakukan pada bagian tubuh yang berotot besar agar tidak ada kemungkinan untuk menusuk saraf. Karena ototnya tebal, jadi saraf agak jauh ke dalamnya. Selanjutnya, prinsip pemberian injeksi IM ini pertama dilakukan pada bagian tubuh yang berotot besar. Yang kedua, digunakan pada cairan obat yang biasanya berbasis minyak sehingga menembus dan terserap lebih dalam. Yang ketiga, kontraindikasi pada kulit yang mengalami infeksi, lesi jaringan parut, kemudian adanya benjolan tulang, otot atau saraf besar yang ada di bawahnya. Jadi ini prinsip yang harus dipegang perawat dalam pemberian injeksi IM. Lokasi penyuntikan injeksi IM ini ada 4 yang lazimnya. Yang pertama pada daerah lengan atas, yaitu musculus deltoid sasarannya. Kemudian yang kedua pada daerah paha, yaitu musculus vastus lateralis. Yang ketiga pada daerah pinggul, yaitu musculus ventrogluteal. Dan pada bokong, yaitu musculus dorsogluteal. Lokasinya bisa dilihat pada gambar ya Ananda ya, yang berurutan mulai dari kiri yaitu lengan, kemudian ke kanan paha, kemudian kiri bawah adalah pinggul, kemudian bagian kanan bawah adalah bokong.
Menentukan lokasi injeksi untuk otot deltoid, kita perhatikan di sini dulu, lengan sampai dari atas sampai ke bawah itu ada tulang. Di paling pangkalnya ini adalah namanya proses akromion. Kemudian di bagian bawahnya itu namanya otot deltoid. Nah, 3 jari di bawah otot deltoid ini itu dasar segitiga. Nah, sampai ke ujung dari otot deltoid ini nanti tiba di tengah-tengah alas segitiga. Nah, segitiga yang terbentuk inilah yang akan menjadi areal injeksinya. Nah, pusat segitiga di mana 2,5 sampai 5 cm di bawah prosesus akromion. Pada pasien kurus dihindari ya, karena tidak memiliki otot yang cukup. Untuk injeksi otot ventrogluteal, tempatkan tangan di pangkal atas paha bagian luar di pertemuan antar paha dengan pantat. Kemudian arahkan ibu jari menuju ke selangkangan, sementara jari lain mengarah ke kepala. Kemudian jari telunjuk ditarik menjauhi dari ketiga jari lainnya sehingga terbentuk huruf V. Nah, pada telunjuk ini nanti akan terasa tepi tulang. Nah, areal penyuntikannya adalah areal yang ada di tengah huruf V tersebut. Nah, pada pinggul adalah area yang baik untuk penyuntikan orang dewasa dan anak-anak di atas usia 7 bulan. Selanjutnya, injeksi otot vastus lateralis pada paha. Nah, pada menentukan area ini, paha menjadi 3 bagian dibagi yang sama besar. Nah, jadi otot vastus lateralis ini kita bagi menjadi 3 bagian. Atas, kemudian medio, kemudian bagian bawah atau inferior. Nah, bagian injeksi adalah bagian yang berada di tengah-tengah atau di antaranya. Paha juga merupakan area penyuntikan yang baik untuk anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun. Dan juga untuk bisa menyuntikkan IM secara mandiri, paha yang dianjurkan karena bisa terlihat oleh pasien tersebut. Selanjutnya untuk lokasi injeksi otot dorsogluteal, cara menentukannya, satu sisi bokong kita perhatikan, kemudian ambil garis dari belahan bokong menuju ke sisi tubuh, kemudian membagi menjadi 2, kemudian titik tengahnya ke atas lagi, kita 7 cm dari titik tengah di bagian atasnya itu, tarik sejajar ke bawah sehingga membentuk tanda tambah, sehingga membagi bokong menjadi 4 kuadran. Nah, bagian yang merupakan sasaran tusukan injeksi adalah bagian segi 4 kuadran atas yang paling luar. Suntikan harus diberikan di bawah tulang melengkung ini, di bagian segi 4 terluar itu. Jangan memilih area ini untuk menyuntik bayi atau anak-anak di bawah usia 3 tahun karena otot mereka belum berkembang dengan sempurna. Bagian-bagian SPED. SPED adalah alat yang digunakan untuk menginjeksikan zat cair atau gas ke dalam jaringan tubuh atau media lainnya. Nah, bagian utamanya ada 2, ada barel dan ada plunger. Plunger adalah alat pendorong yang menempati barel tersebut, sedangkan barel adalah bagian silinder yang memiliki skala pada SPED. Kemudian ada bagian ujung atau hub, yang ini nanti sebagai adapter yang berpasangan dengan jarum. Ada needle atau jarum adalah instrumen ramping yang berongga untuk memasukkan material ke dalam atau keluar tubuh atau media lain. Nah, bagian dari ujung needle sini disebut bevel, yaitu bagian ujung jarum yang tajam yang fungsinya menusuk kulit. Kemudian ada cup adalah tutup dari needle. Kita masuk cara menyiapkan obat vial. Nah, obat vial ini adalah obat cair atau serbuk. Kalau serbuk diencerkan dengan aqua steril ya, yang berada di dalam tabung kaca atau plastik dengan penutup karet dilapisi lempengan logam. Nah, seperti terlihat pada gambar, ini contoh dari vial. Bagaimana cara mengisinya? Yang pertama, lepaskan penutup logam, kemudian terlihat karetnya, usap permukaan karet dengan alkohol 70%. Buka penutup SPED, kemudian isi SPED dengan udara sejumlah dosis obat yang diinginkan, kemudian tusukkan dengan bevel menghadap ke atas, kemudian balikkan vial, dorong udaranya masuk ke vial, kemudian obat akan tersedot ke vial sesuai dengan udara yang dimasukkan. Tarik SPED, kemudian keluarkan gelembung udara. Cara menyiapkan obat dari ampul.
Obat ampul itu adalah obat yang keseluruhan terbuat dari kaca dan memiliki leher. Cara mengisi obat ampul ke dalam spet, yang pertama campurkan ampul dengan menyentil ujungnya, kemudian letakkan bantalan kasa kecil atau kapas alkohol mengelilingi leher ampul, kemudian patahkan leher ampul menjauhi tangan. Jika ampul tidak patah, gunakan metal file atau gergaji untuk mengikis satu sisi leher sebagai tanda untuk mematahkannya. Kemudian balikkan ampul, pegang dengan tangan posisi menjorok atau tegak, masukkan jarum spet ke dalam lubang ampul, ujung jarum jangan menyentuh pinggiran ampul. Kemudian isap obat dengan ujung spet selalu di bawah permukaan cairan. Persiapan alat pemberian obat injeksi intramuskular. Yang pertama, buku obat berisi instruksi pengobatan yang akan kita berikan kepada pasien. Kedua, botol obat bisa berbentuk ampul ataupun vial dalam bak injeksi. Bila menggunakan vial, maka disertai dengan aqua desteril sebagai pelarut obat, karena sebagian vial itu bentuknya seperti bubuk. Kemudian bila menggunakan obat ampul, maka siapkan gergaji ampul bila diperlukan untuk memudahkan nanti dalam mematahkannya, dan kasa sebagai pelindung saat mematahkan ampul. Yang ketiga, spet dan jarum suntik steril tentunya sesuai dengan ukuran dalam bak injeksi. Untuk dewasa ukurannya 21 sampai 23 dengan panjang 1 sampai 1,5 inci. Sedangkan untuk anak-anak ukurannya 25 sampai 27 dengan panjang 1 inci. Seperti gambar di samping, ukuran jarum berbeda-beda, dibedakan juga berdasarkan warnanya. Yang keempat, sarung tangan steril. Kemudian yang kelima, kapas alkohol dalam tempatnya, atau boleh juga menggunakan alkohol swab. Yang keenam, perlak pengalas tentunya. Kemudian bengkok. Teknik pemberian obat injeksi intramuskular ini, yang pertama cek instruksi dokter untuk memastikan nama obat, dosis, waktu pemberian, rute yang benar. Tujuannya adalah untuk keakuratan dalam pemberian obat. Selanjutnya, identifikasi pasien dengan benar bisa dilakukan dengan bertanya langsung pada pasien bila pasien tidak mengalami penurunan kesadaran ya, atau dengan melihat gelang identitas pasien. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya pasien tersebut betul-betul adalah pasien yang menjadi tujuan dari tindakan injeksi kita. Selanjutnya, jelaskan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Tujuannya adalah mengurangi ansietas pada pasien. Prosedur yang akan dilakukan ini betul-betul dijelaskan apa yang akan kita lakukan pada pasien dan posisi apa yang kita inginkan untuk bisa pasien bekerja sama dalam memberikan tindakan ini. Kemudian masukkan obat ke dalam spet sesuai dengan dosis. Seperti tadi sudah kita bahas di awal, kalau misalnya obatnya vial, bagaimana cara memasukkan obatnya. Kemudian kalau obatnya ampul, bagaimana cara memasukkan obatnya. Bila obat telah dimasukkan, maka diletakkan di dalam bak injeksi. Tujuannya untuk lebih memudahkan saat akan memulai menginjeksi pasien. Selanjutnya, atur posisi pasien sesuai dengan lokasi penyuntikan. Tujuannya untuk mempermudah akses ke lokasi injeksi. Ada 4 di sini. Pada daerah dorsogluteal, maka pasien tengkurap seperti pada gambar, posisinya prone. Kemudian pada ventrogluteal, pasien miring. Kemudian pada areal vastus lateralis, maka pasien bisa duduk atau berbaring telentang. Kemudian pada deltoid, pasien duduk saja atau berbaring mendatar dengan lengan atas fleksi. Kemudian pasang perlak pengalas, tujuannya untuk mencegah tumpahan pada alas tempat tidur pasien. Selanjutnya cuci tangan dan pasang handscoon. Cuci tangan dengan memperhatikan langkah higien mencuci tangan. Kemudian memasang handscoon dengan memperhatikan prinsip skin to skin, gloves to gloves. Selanjutnya kita tentukan lokasi injeksi. Nah, bisa di antara keempat lokasi ini yang mana yang akan dilakukan. Nah, apakah di musculus deltoid, ataukah di musculus vastus lateralis, atau di ventrogluteal, ataupun di dorsogluteal. Nah,
Lokasi ini kita tentukan tentu dengan melihat juga apakah terdapat jaringan yang ada parutnya, kemudian ada lesi. Nah, berdasarkan hal tersebutlah kita menentukan mana di antara lokasi tersebut yang terbaik untuk dilakukan injeksi. Kemudian setelah kita tentukan lokasi, kita bersihkan atau desinfeksi dengan kapas alkohol ataupun alkohol swab daerah yang akan kita lakukan injeksi dengan gerakan melingkar dari dalam keluar dengan diameter lebih kurang 5 cm. Tujuannya apa? Untuk mencegah kontaminasi pada lokasi injeksi nantinya. Kemudian dengan tangan non-dominan, ibu jari dan telunjuk regangkan kulit. Nah, tujuannya supaya tepat menuju intramuskular. Kemudian lakukan penusukan dengan posisi jarum tegak lurus 90 derajat. Nah, IM sudut yang dibentuk antara bidang yang akan diinjeksi dengan SPAD itu adalah 90 derajat. Kemudian jarum yang masuk adalah 2/3 dari jarum. Nah, tujuannya apa? Otot berada pada lapisan dalam sehingga lebih memudahkan menuju sasaran dengan posisi tegak lurus tersebut. Setelah jarum masuk, lakukan aspirasi. Nah, di aspirasi SPAD untuk melihat apakah ada darah apa tidak. Nah, bila terdapat ada darah, berarti obat itu mengenai pembuluh darah atau masuk ke pembuluh darah, sehingga sasaran kita tidak tercapai. Nah, bila tidak terdapat darah, berarti tepat sampai di intramuskular. Tujuan aspirasi ini untuk memastikan obat tidak masuk ke pembuluh darah. Nah, bila ada darah yang tertera dalam SPAD, maka lakukan pengulangan. Namun bila tidak ada, maka lanjutkan dengan mendorong pump dari SPAD secara perlahan dengan kecepatan lebih kurang 0,1 cc per detiknya. Setelah selesai, tarik SPAD dan tekan sambil dimasase areal penyuntikan tadi dengan kapas desinfektan atau alkohol swab tadi. Tujuannya untuk mengurangi nyeri dan membantu distribusi obat yang telah kita injeksikan tadi. Setelah itu, buang SPAD dalam safety box dan sisa bahan yang telah digunakan ke dalam bengkok untuk menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya, lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Tujuannya untuk mengurangi transmisi mikroorganisme. Teknik membuka sarung tangan tetap berpedoman kepada skin to skin, glove to glove. Kemudian sarung tangan yang telah dibuka yang pertama digenggam oleh sarung tangan yang akan dibuka untuk yang kedua. Kemudian lakukan pencatatan atau dokumentasi terhadap tindakan yang sudah kita lakukan, di mana tujuannya adalah pencatatan yang tepat pada waktunya, mencegah kesalahan dalam pemberian obat. Selanjutnya, kelebihan pemberian obat injeksi IM. Yang pertama, tubuh mengabsorpsi injeksi IM jauh lebih cepat karena lebih banyak suplai darah ke otot. Yang kedua, memasukkan obat dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan injeksi lain. Jadi bisa dengan jumlah yang lebih besar kalau tujuannya di otot. Sedangkan yang ketiga, mencegah iritasi obat. Yang keempat, memungkinkan obat akan dilepaskan secara berkala dalam otot. Kekurangan pemberian obat injeksi IM lebih sulit dan berbahaya karena harus diinjeksikan lebih dalam ke tubuh pasien, yaitu tujuannya karena berada bagian paling dalam, yaitu jaringan otot. Yang kedua, dapat menyebabkan luka pada kulit dan rasa nyeri. Yang ketiga, dapat menimbulkan ketakutan pada pasien. Yang keempat, bila tidak hati-hati, ada risiko menginjeksi ke pembuluh darah. Efek samping pemberian injeksi IM ini, yang pertama adalah resiko infeksi bila tindakan kita tidak steril. Artinya sarung tangan tidak steril, kemudian desinfeksi tidak dilakukan dengan baik, maka akan berpotensi atau berisiko terjadinya infeksi pada pasien. Kemudian nyeri bila terlalu cepat memasukkan obat, makanya tadi kecepatannya adalah 0,1 cc per detiknya. Ini daftar pustaka yang bisa Ananda baca sebagai tambahan referensi untuk memahami tentang topik intramuskular ini. Sekian dulu materi tentang injeksi intramuskular ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami materi ini dengan baik melalui media ini, sehingga
tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.